Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyina wa imamil muttaqina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Bu, amin bu. Amin aja pakai dipaksa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng semuanya. Allahumma antas salam. Bareng bu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa adkhilnal jannata darus salam. Ya dzal jalali wal ikram. Amin. 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 Ya rabbal hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus aparatur pemerintah Kelurahan Pangkalan Jati Baru, para tetangga yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Bapak Saidi, beliau yang menghubungi saya beberapa bulan yang lalu, minta saya ngisi di tempat ini. Saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada tuan-tuan guru, para orang tua, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru dan orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, senantiasa dalam rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus tim hadroh kita. Ini dari mana tim hadroh? Hah? Ini anak cucu dari beliau almarhum. Iya. Vokal kita Ustadz siapa nih? Ustadz Denny. Saya udah nggak asing di Nurul Mustafa beliau. Ya. Betul ya. Terima kasih ya atas iringan salawatnya. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca akan menjadi wasilah kita berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, pada ini malam kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka yang pertama, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul almarhum Bapak Demin, Bapak Haji Demin bin Bapak Haji Naim bin Kepe. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga Allah yang Maha Tahu atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan setiap kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Bahkan Allah yang Maha tahu isi hati kita yang paling dalam, yang di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu akan isi hati ini, tapi Allah Maha tahu. Bahkan istri kita sendiri nggak tahu Pak isi hati kita. Sebaliknya kita pun sebagai suami nggak tahu isi hatinya istri kayak apa. Teman duduk sebelah kita pun nggak tahu isi hati kita, betul? Tapi Allah Maha tahu. Semoga Allah yang Maha tahu segala-galanya tentang diri kita senantiasa menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. Setiap kita kan pasti punya salah Pak. Setiap kita ini pasti punya dosa Pak. Pak masih hidup ini? Setiap kita pasti punya salah. Ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Ada? Dari lahir sampai sekarang nggak punya dosa, ada? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya dosa, betul? Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, duduk di atas, kelihatannya kayak orang soleh, kelihatannya kayak orang alim, pakai pici haji, pakai gomis, mana naik motor udah kayak Batman saya. Kelihatannya kayak orang benar. Ini cuma casingnya aja Bu, cuma lapisannya aja. Tapi hati siapa yang tahu? Hati siapa yang tahu? Bu, Bu, kalau ditanya jawab Bu. Jangan kayak ikan betok di kali, mangap melotot aja. Hati siapa yang tahu Bu?
Maka kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Kita nggak boleh sombong dengan harta, pangkat, jabatan yang Allah titipkan. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Jangan sombong sama baju ya Bu. Bu, jangan sombong sama baju ya. Udah belum lunas sombong lagi. Yang maha suci siapa? Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci. Diri ini yang banyak kotorannya. Isra Mi'raj itu ayatnya diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, diawali subhana, maha suci Allah. Yang maha suci Allah, yang banyak kotoran kita banyak kotoran nggak? Bu, kita banyak kotoran nggak? Banyak. Ini di muka aja kotoran semua. Benar nggak? Mata ada kotorannya. Kotoran mata namanya apa? Ada yang nggak punya belek di sini ada? Ada nggak? Biar kata tuh orang cantik banget Pak, semok, demplon, tetap punya belek. Biar kata tuh orang ganteng banget Bu, kayak artis, tetap punya belekan. Ibu yang cantik jangan sombong, bangun tidur belekan. Di hidung ada kotorannya, namanya apa? Ingus. Kupilan nggak kita? Kupil. Kotoran bukan? Di telinga ada kotoran, namanya conge. Makanya kalau di warung-warung ada cotton bud tuh untuk membersihkan kotoran telinga, betul? Kalau sekarang pakai cotton bud, dulu pakai bulu ayam dikilik. Ya, ya. Teman saya ada di Tangerang, dia kalau nggak ada cotton bud, nggak ada bulu ayam, dia pakai obeng kembang. Kotoran bukan? Kotoran. Jadi mau ngapain sombong? Orang kita menjijikan, betul? Jijik nggak kotoran? Ini Ustadz ngapain sih bahas masalah kotoran? Supaya kita sadar bahwa kita ini hamba Allah yang banyak kotorannya. Ada orang sombong dengan ilmunya,
Dia bentuk panitia surga seolah-olah yang lain neraka semua, betul? Ngapain sombong? Ada orang dititipkan harta, punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, sombong, mati nggak ke bawah. Punya mobil yang mewah cuman nganterin sampai depan pintu kuburan doang. Jadi mau ngapain sombong, betul? Subhanallah, maha suci, maha suci Allah. Kita nih yang banyak kotoran. Paham Bu? Jelas? Kalau sudah jelas dan paham, saya rasa sampai di sini saja tausiah saya. Kan intinya tausiah paham dan jelas ya. Buat apa ngomong sampai 2 jam nggak jelas? Paham Bu? Bapak yang nggak jelas kan? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kebersihan hati. Ini bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Ini Isra Mi'raj ini adanya di bulan Rajab, 27 Rajab. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu pembersihan kita punya jasad, dibersihkan. Peristiwa Isra Mi'raj ada kaitannya dengan amal ibadah sholat. Sebelum sholat kita berwudu. Berwudu itu membersihkan jasad kita. Kalau berwudu kita kumur-kumur nggak? Kumur-kumur supaya kotoran yang ada di mulut ini keluar, bersih. Bahkan Rasulullah mensunnahkan kepada kita umatnya sebelum sholat bersiwak, pakai siwak kan. Kalau sekarang kita gosok gigi, kumur-kumur. Hikmahnya apa dari kita berkumur? Ini supaya kita punya mulut jangan ngomong yang kotor-kotor. Kita punya mulut ngomongnya yang bagus-bagus. Betul? Ini hikmahnya dari berwudu. Ini belum sholat, belum. Baru mau sholat doang supaya bersih zahiran wa batinan. Lahir batinnya bersih. Karena Rasulullah menjemput perintah sholat ini bukan cuman jasad, bukan cuman ruhnya. Ada yang mengatakan Rasulullah berjalan Isra Mi'raj cuman jasadnya, ruhnya enggak. Ada yang berpendapat begitu. Jasad tanpa ruh namanya apa? Jasad tanpa ruh namanya apa? Mayat Bu. Betul? Masa setan Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'raj cuman ruhnya, jasadnya enggak. Kalau cuman ruh, jasadnya enggak, namanya apa? Mimpi. Jadi ada yang bilang Rasulullah tuh berjumpa dengan Allah, menjemput perintah sholat lewat mimpi. Yang sahih itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus langit dunia sampai menembus 7 lapis langit ila Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. Jasad dan ruhnya menjadi satu, berjumpa dengan Allah, menjemput perintah tuh. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu Bu nggak bisa diukur pakai logika kita, nggak bisa. Luar biasa, di luar akal manusia Isra Mi'raj. Kalau pakai akal impossible, nggak mungkin. Impossible tahu nggak Bu? Dilarang merokok. Oh, no smoking, udah ganti ya. Saya lihat tadi di sebelah sana itu ahli hisab semua, tuh yang di sebelah sana juga masih ngebul aja tuh. Itu ahli hisab semua. Pada ngerokok, saya lihat NU semua ini saat di sini ya. Termasuk Pak Haji Murja juga NU juga. Rokok beliau sampurna saya lihat. Kalau saya jarum super Bu. Rokok saya apa Bu? Kurang keras. Rokok saya apa? Biar ketua panitia denger gitu.
peristiwa Isra Mi'raj mesti pakai iman, nggak bisa pakai akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu zaman dulu ditempuh pakai kuda 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak yang mesti ditempuh 1 sampai 2 bulan. Ini Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan sampai di situ aja, menembus langit dunia, bahkan sampai 7 lapis langit, ila sidratil muntaha, sampai menembus 3 alam dalam 1 malam. Rasulullah menembus jarak waktu itu. Mungkin nggak? Mungkin nggak pakai akal? Nggak mungkin. Maka ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, itu yang tadinya Islam, yang tadinya Muslim, keluar dari Islam, kafir lagi. Dia mengatakan ini Muhammad ini mengada-ngada katanya, hal yang tidak mungkin. Jarak yang begitu jauh ditempuh hanya 1 malam. Yang tadinya Muslim keluar jadi kafir lagi, apalagi yang kafir. Maka ada sahabat Nabi sekaligus mertua beliau, Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan, jangankan peristiwa Isra Mi'raj, yang lebih dahsyat daripada itu, kalau sudah keluar dari lisan Sayyidina Muhammad, aku percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq, yang terpercaya. Jadi Abu Bakar itu bukan bin Siddiq, bukan, binnya bukan Siddiq, tapi As-Siddiq itu gelarnya Sayyidina Abu Bakar. As-Siddiq, yang terpercaya. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada seorang perempuan perawan, belum nikah, punya anak, menurut logika mungkin nggak? Nggak bersuami, suaminya nggak ada, punya anak, mungkin nggak pakai akal? Hah? Jawab Bu, mungkin nggak? Ini bukan bicara cabe-cabean ya. Siti Maryam ada suaminya? Nggak ada, tapi punya anak namanya Nabi Isa. Menurut akal nggak mungkin, tapi kalau Allah yang mau, jadi mungkin. Satu peristiwa lagi, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Bu, kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana, men? Kenal aja. Nabi Ibrahim, ketika raja yang zalim namanya Raja Namrud menumpuk kayu bakar yang tinggi, dia tumpuk. Nabi Ibrahim mau dijebloskan ke dalam api yang berkobar-kobar. Menurut logika Nabi Ibrahim kalau dijebloskan ke dalam api itu mati apa enggak, Bu? Menurut akal nggak mungkin Nabi Ibrahim selamat. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Satu helai rambut pun tidak tersentuh oleh api. Kalau Allah sudah punya mau, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang berkobar-kobar. Kalau akal yang bicara nggak mungkin, tapi kalau iman yang bicara, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, jadi kata Allah, maka terjadilah. Ini peristiwa Isra Mi'raj, mesti diyakini dengan iman, nggak bisa bicara pakai akal logika kita. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjemput perintah sholat yang 5 waktu yang sekarang kita kerjakan, dan ini hukumnya adalah wajib. Pengertian wajib, kalau dikerjakan dapat pahala,
kalau ditinggalkan dapat. Kalau orang yang berpahala, balasan dari Allah adalah surga. Tapi kalau dia berdosa kepada Allah, balasannya adalah neraka. Ibu pengen masuk surga, masuk neraka? Mau masuk surga, masuk neraka? Besok mau, besok masuk surga, besok. Itu yang pertama, Isra Mi'raj. Yang kedua, mengenai haulnya orang tua kita almarhum Bapak Haji Demin bin Haji Nain bin Bapak Kepo. Haul, yang keberapa ini haulnya? 39 tahun. Masya Allah. Bu, malam hari ini beliau yang dihaulkan tersenyum bahagia di alam barzahnya, mendapatkan kiriman doa dari anak cucu keturunannya. Senyum bahagia. Karena yang ditunggu oleh beliau saat ini cuman ini, doa. Ini kalau kita ini kan makhluk kasar, Pak. Makhluk kasar bukan kita? Kasar apa halus kita? Kasar. Kalau halus mah nggak kelihatan gitu. Kita ini makhluk kasar, maka makanan minuman kita yang kasar. Kasar. Tuh ada semangka, kasar, kelihatan. Almarhum orang tua kita yang saat ini dihaulkan 39 tahun wafatnya beliau. Mati jasadnya, tapi ruhnya hidup. Ruhnya hidup. Kalau ruh hidup butuh makan minum enggak? Jawab, Pak. Kita kalau nggak makan 3 hari rasanya kayak apa? 3 hari nggak makan. Nah, sekarang aja udah kerucuk-kerucuk perut, gimana 3 hari Ustaz? Itu nasi uduk udah nungguin kita dari tadi. Kalau kita nggak makan nggak minum selama 7 hari, apa yang terjadi sama fisik kita? Sakit, lemes. Innalillahi, bisa 7 hari lapar, haus gitu. Sekarang kita bayangin kalau ada seorang anak, seorang cucu yang nggak ngirimin doa buat bapak ibu kakeknya di alam kubur selama 7 hari, dia nggak makan, dia nggak dapat minuman selama 7 hari. Dia cuma ngarepin doa dari khotib Jumat. Khotib Jumat itu kalau baca doa, semua khotib Jumat baca doa Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunin dosa-dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Itu kan? Alhamdulillah. Ini haul. Tapi jangan cuma sekedar tahunan, ya. Ada anak cucu keturunan yang ngedoain orang tua cuman setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga pas nyekar. Ke kuburan dia bawa kembang 2 kantong plastik. Diaurin tuh di atas makam orang tua kita kembang. Biar wangi ya kong, biar wangi kong, biar wangi. Dia bawa air mawar 2 galon. Diguyurin di atas makamnya itu air mawar 2 galon. Biar adem ya kong, biar adem. Diguyurin biar adem kong. Tangkongnya dari atas becek bego. Bukan itu. Ini hadis sudah sering kita dengar. Ketika anak cucu keturunan Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus. Ya. Saat ini almarhum orang tua kita udah nggak ngarepin lagi beras karung 2 karung. Saat ini orang tua kita di alam barzah sudah nggak ngarepin lagi makanan kesukaan dia. Udah nggak ngarepin lagi martabak manis, martabak telur, martabak keju, martabak spesial. Itulah nama-nama martabak. Udah nggak ngarepin itu semua. Apa yang diharapin orang tua kita saat ini? Semua amal terputus illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah.
Dulu waktu masih hidupnya engkong kita, kalau ada pembangunan masjid dia bantu pembangunan masjid. Ada anak-anak yatim disantunin sama beliau. Ada pembangunan yayasan dibantu, pembangunan jalan dia bantu, dia sedekah, rajin sedekahnya orang tua kita. Maka ketika beliau sudah berada di alam barzah, itu pahalanya ngalir ke orang tua kita. Terus dia dapat selama ada manfaat buat umat. Amin ya Rabbal. Makanya Bu, mumpung kita masih hidup, rajin sedekah. Itu mereka yang berada di alam barzah saat ini, kalau dia minta sama Allah, dia pengen dihidupkan kembali. Mau ngapain mereka minta hidup lagi sama Allah? Ya Allah, hidupkan saya kembali ya Allah. Gak usah lama-lama, bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu, sebentar aja ya Allah. Mau ngapain? Mereka pengen sedekah dan beramal soleh. Tuh orang yang ada di alam barzah pengen hidup kembali di dunia, cuman pengen sedekah dan beramal soleh. Maka mumpung masih hidup di dunia ini, banyakin sedekah dan beramal soleh. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ibu punya anak, kasih tahu, ajarin tentang agama. Guru-guru kita ngajarin ngaji, itu nanti beliau meninggal dunia, pahalanya ngalir ke guru kita, ilmu yang bermanfaat. Maka kita punya lisan, ngajarin orang, nasehatin orang. Kalau kita meninggal dunia, nasihat dipakai sama orang lain, kebaikan ucapan kita yang kita ucapkan kepada orang lain dipakai sama mereka menjadi amal, maka ketika kita meninggal dunia, pahalanya terus ngalir sama kita, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah. Almarhum anaknya berapa? 9. Cucunya belum tidak. Ini cucu-cucu, anak cucu semua. Tiap tahun bikin haul. Insya punya anak 9, ya Allah. Satu anak 10 juta bikin haul. 9 anak 90 juta setahun. Anak cucu ngumpulin buat orang tua kita, engkau kita bikin haul. Allah, 90 juta gede nggak itu acara bikin haul buat orang tua kita? Gede, girang nggak orang tua kita? Girang, paling habis berapa? Ya kan? Bikin haul, bikin acara begini paling habis 10 juta, betul? Ustadznya 20 juta, ya enggak? Beres urusan. Bu, yang terakhir, terusin nggak ini? Terusin. Sampai jam berapa? Sampai pagi. Udah berapa lama Ustadz habis ceramah mati di sini? Sampai pagi. Kita semua bakal seperti beliau, dihaulkan. Kita semua pasti. Cuman tinggal tunggu kapan waktunya aja. Itu. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih pada sekolah, angkat tangan. Yang masih pada sekolah. Nah, ya. Ini Pak, 10-20 tahun mereka adalah generasi estafet perjuangan dakwah di keluarga kita. 10-20 tahun ke depan. Yang kalau kita nggak didik dari sekarang, ntar kita mati nggak ada yang ngedoain Pak. Ini kita semua bakal mati ntar, semuanya. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan, atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua. Demi waktu, masa waktu. Kan kita nggak ada yang tahu kapan kita akan berpulang ke rahmatullah, betul? Sampai umur berapa kita nggak ada yang tahu, betul? Itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan seorang nabi utusan Allah yang dikasih umur panjang. Nabi Nuh alaihi salam, umurnya alfasanatin illa khamsin, 1000 tahun
kurang 50 tahun. Kalau 1000 kurang 50 berapa Bu? Itu yang jawab 9,5 orang pasar pasti 9,5 gitu. 1000 kurang 50 berapa ya? 950. Ada yang nanya sama Nabi Nuh, ya atwadal anbiya'i umran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun? Kata Nabi Nuh, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau kita punya rumah ada pintu depan, ada pintu belakang, masih punya pintu belakang nggak? Masih punya nggak di sini pintu belakang? Nah, kalau yang punya, kalau kita masuk dari depan rumah kita, keluar ke pintu belakang rumah kita, itu butuh waktu berapa lama untuk menempuh jarak itu? Berapa lama? Semenit, berarti 60 detik. Semenit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, rumahnya luas berarti. 60 detik itu lama, betul? Lama nggak 60 detik? Lama. Masuk dari depan rumah kita, keluar ke pintu belakang, hanya hitungan detik saja. Itu yang dirasakan oleh Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 tahun, seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 tahun. Kita tuh sama Nabi udah dikasih gambaran. Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasab'in, antara 60-70 tahun. 60-70 tahun umur umat Nabi berpulang ke rahmatullah. Rasulullah berapa tahun? 63 tahun. Kebanyakan umur umat Nabi, kata Rasulullah, dengerin, 60-70. 60 tahun, 70 tahun berpulang ke rahmatullah. Makanya kalau yang malam ini ada yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 15 hari. Ngomong siap-siap beliau nih, bukan saya nih. Yang muda, maut mengacak, maut ngacak, nggak mesti yang tua duluan. Sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal di usia 40 tahunan, 41 atau 43 beliau meninggal. Muda apa tua? 40 tahunan. Guru kita bersama, Allah yarham, Al-Habib Munzir Al-Musawa, meninggal di usia 40 tahunan juga, betul Ustaz? Mantan pacar saya Alda Risma mati muda juga. Niki Ardila mati muda, mati tua? Kalau bicara pantas, pantasan mana mati duluan? Manori sama Niki Ardila? Manori, tapi maut berkata lain. Niki Ardila yang masih muda mati duluan, Manori belakangan. Itu di Depok ada seorang Pak Haji, umurnya hampir 70 tahun, 60 sekian, hampir 70. Ini penyakitnya penyakit orang kaya. Kenapa saya bilang penyakit orang kaya? Karena cuci darah. Kalau bisa kita jangan punya penyakit ini, karena sekali cuci darah itu bisa 3 juta. Dia cuci darah di Pondok Indah, sekali cuci darah 3 juta.
Seminggu 2 kali, berarti 6 juta seminggu. Kalau bisa kita jangan punya penyakit itu. Kita mah cukup pano, kudis, ampek, udah itu aja. Kita jangan punya penyakit itu. Dia punya anak belum 40 tahun, 39 tahun. Belum 40 tahun. Ganteng, laki-laki, pinter. Seminggu 2 kali nganterin abahnya mondar-mandir ke rumah sakit cuci darah. Seminggu 2 kali dianterin sama dia. Kalau bicara pantas, pantesan mana mati duluan? Bapaknya apa anaknya? Kenapa bilang bapaknya pantas mati duluan? Karena udah tua, sakit-sakitan. Tapi maut berkata lain, anaknya yang belum 40 tahun mati duluan, sampai sekarang bapaknya masih hidup. Tuh yang muda hati-hati lu. Benar. Itu yang trek-trekan di alteri anak muda apa aki-aki? Yang trek-trekan anak muda apa aki-aki? Anak muda. Kita nggak pernah lihat ada yang trek-trekan aki-aki meninggal dunia. Anak muda. Yang mati aborsi itu nenek-nenek apa perawan? Anak muda. Kita nggak pernah lihat, dengar berita ada seorang nenek-nenek meninggal karena aborsi. Nggak ada. Hati-hati yang muda ya. Maut itu kalau udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada yang bisa ngerubah. Sekarang saya mau tanya, ini kan sekarang kita 2024, ada nggak yang bisa jamin kalau 2025 kita masih hidup? Kan tahun depan nih, setahun lagi berarti kan 2025 kita masih hidup, ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Ada yang bisa jamin kalau besok kita bakal ketemu Ramadan. Kan udah tinggal besok nih. Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin kalau besok pagi kita masih bernapas? Udah mulai rada serem nih. Hah? Ada nggak yang bisa jamin kalau besok pagi kita masih bernapas? Nggak ada yang bisa jamin itu semua. Tapi yang pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu pasti. Buat kita nggak ada yang tahu kita sampai kapan hidup di dunia ini. Dari 23 ke 2024 itu memang jumlahnya bertambah. Kenapa? Kaget. Ceramah ngeliatin nasi uduk yang belum dimakan yang begini jadi. Yang umurnya 39 tahun, tahun ini ulang tahun jadi 40 tahun, jumlahnya bertambah. Yang tadinya 16 tahun jadi 17 tahun, sweet 17 namanya. Sweet 17. Kalau sweet 17 tuh lesung pipit masih cakep, kanan kere lesung pipit tuh. Sweet 17, 17 sampai 25 bejigo tuh lesung pipit kanan kere cakep masih. Tapi kalau udah 50, 60 lesung pipit bukan kanan kere, selebar muka lesung pipit semuanya. Jumlahnya bertambah, tadinya 16 jadi 17. Jumlahnya bertambah, namun pada hakikatnya kontrak hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Kalau seandainya kita tahu tahun depan kita bakal mati, apa yang bakal kita lakukan? Hah? Tahun depan kita bakal mati, apa yang bakal kita lakukan? Yo Allah. Tiap hari di masjid mulu ya. Oh, tasbih bukan cuma dipakai, ditelan sama itu tasbih. Handphone dilemparin nggak dipakai, buat apa nih? Tahun besok bakal mati, betul? Kita beranggapan bahwa kita masih hidup di dunia ini 1000 tahun lagi, makanya kita gampang ninggalin sholat. Seenaknya kita melakukan maksiat kepada Allah karena kita merasa kita bakal hidup 1000 tahun lagi, masih lama mati. Padahal kata Nabi,
lebih cepat daripada suapan makanan yang bakal kita makan. Ini kita udah mau makan risol, ini kematian lebih cepat daripada itu. Betul? Allah. Emang harus bukan ditakut-takutin, memang kita harus ingat mati. Ini sekarang saya mau tanya, yang bapak ibunya masih ada angkat tangan. Bapak ibunya masih ada angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan berarti menganggap bapak ibunya udah meninggal. Emang kudu diancam kudu. Ayo, yang masih ada. Nah, makasih. Yang udah meninggal bapak atau ibunya angkat tangan. Yang udah meninggal. Nah, ya. Berarti banyak anak yatim di sini. Nih pesan terakhir. Yang bapak ibunya masih ada, yang lengkap kayak saya ini bapak ibu masih ada. Yang bapak ibunya masih ada, beruntunglah. Kenapa saya katakan beruntung? Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ngebahagiain bapak ibu kita ketika mereka masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa buat mereka tersenyum. Ini kan bulan Sya'ban, bulan Roah. Ya, orang dulu bilang munggah puasa. Munggah itu apa? Naik. Apa yang ditaikin, Bu? Suami. Munggah tuh naik. Apa yang ditaikin? Ibadahnya ditaikin. Apa lagi? Sodakohnya ditaikin. Apa lagi? Doanya. Makanya bikin haul buat orang tua, manjatkan doa kepada Allah buat bapak ibunya yang sudah berada di alam barzakh. Munggah puasa. Yang bapak ibunya masih ada, beruntunglah karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ngebahagiain mereka. Maka munggah puasa. Yang bapak ibunya masih ada, yang udah nikah pisah sama orang tuanya, menjelang puasa bawain beras sekarung 2 karung ke rumah bapak ibu kita. Bawain, liatin tuh bapak kita punya beras apa enggak. Mau puasa jangan sampai puasa emak kita beli beras ke warung kayak nggak punya anak. Mau puasa jangan kasih ibu kita ke warung belanja beras. Nih mak buat sebulan stok puasa. Begitu. Setuju? Setuju? Siap-siap besok Bu berkarung-karung di rumah beras dari anak-anaknya. Kata anak-anak ini Ustadz begini jadi undang lagi besok. Jangan cuman bawa beras, bawa korma. Puasa kan identik sama. Jangan sampai bapak ibu kita buka puasa pakai bakwan doang sama cabe. Bawain bapak ibu kita korma buat buka puasa. Nih, mak, ane bawain 2 karton korma buat puasa sebulan. Masya. Girang nggak pak? Girang nggak pak? Yang bapaknya masih ada, liatin baju koko bapak kita. Kenapa saya cuma nunjuk ke bapak? Karena ibu-ibu seragamnya udah banyak. Ibu-ibu kan seragamnya banyak, ya Bu? Iya. Kalau bapak kan beda. Bapak tuh sholat subuh pakai baju koko warna putih. Sholat zuhur putih lagi. Sholat asar emang cuma itu doang, Mbak. Beliin baju koko buat bapak kita. Barang 18 setel gitu. Lah kan puasa 30 hari. Betul? 18 setel cukup Pak? Cukup. Ntar terawih dipakai sama bapak kita. Bangga, seneng baju baru dari anak gua nih. Pakai buat salat terawih. Jadi beliin baju buat orang tua kita bukan lebaran, tapi menjelang puasa. Beliin, yang seneng gamis, beliin gamis orang tua kita. Yang senang pakai igel, apa tuh igel? Udang-udang, beliin udang-udang bapak kita. Beliin sorban kalau dia senang pakai sorban. Girang nggak Pak? Senang nggak Pak? Kalau bapak kita senang, Allah senang. Kalau orang tua kita redo, Allah
ridho Allah. Jangan perhitungan sama orang tua. Ya Allah. Nih yang bapak ibunya masih ada. Antum punya mobil 17, punya rumah 21, emas 15 kilo, tabungan di bank ada 3 miliar. Banyak nggak itu? Banyak nggak itu? Itu mobil yang 17, itu rumah yang 21, itu deposito bank yang 3 miliar. Antum kasih buat nyak baba kita, mak, nih harta saya buat emak sama bapak semuanya. Udah kebales belum jasa kita sama orang tua kita? Belum kebales. Ini udah susah sombong sama orang tua. Yang kaya aja nggak pantas sama orang tua sombong. Betul? Allah. Ridho Allah, ridho orang tua, hati-hati nih. Makanya seorang anak yang pengen sukses hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat, bahagiakan kedua orang tua mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Apalagi ibu. Ibu itu keramat sorga kita. Makanya yang masih punya ibu senang karena masih punya keramat sorga. Al jannatu tahta aqdamil, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Kenapa nggak di bawah telapak kaki bapak? Kan surga berada di bawah telapak kaki. Kenapa nggak di bawah telapak kaki bapak? Kemarin di Tangerang ada yang bilang karena kaki bapak dekil, Pak Ustaz. Karena yang ngandung bapak nggak ngandung, yang ngandung ibu. Orang ngandung sakit nggak bu? Menderita nggak? Oh, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Ibu kita tuh ngelahirin sakit nggak bu? Oh, jangankan ngelahirin, ngidamnya itu nggak enak, ibu. Ngidam enak nggak? Usia berapa kandungan ibu ngidam? Sebulan udah ngidam, 2 bulan ngidam. Orang ngidam tuh aneh pak, muntah tapi nggak ada isinya. Ada tuh perempuan di rumah saya, orang yang bini saya pak. Bini saya tuh asal ngelihat orang yang palanya botak muntah pak. Aneh bisa. Ya untungnya begitu. Ada tukang somai depan rumah saya diusir. Emang apa diusir? Bau somai nggak enak ya, muntah. Iya bu, nyium bau bakso ya bu ya. Bini, kalau dia muntah kalau nyium bau keringat suaminya. Bukan suaminya bau ketek, bukan. Karena emang udah 17 kali mandi tetap nggak mau nyium bau keringat suami. Ada yang begitu? Tuh ada pak. Jadi kita nggak boleh dekat-dekat dia tuh. Ngelihat orang yang palanya botak, gue nyium bau bakso, gue nyium bau somai. Ngelihat ustad, ada orangnya, mikir dong bu, main wawe aja. Mama, papa bawa uang 20 juta, gue nggak mungkin. Saya nggak pernah ngelihat ada ibu-ibu ngidam gue ngeliat duit 20 juta, gue nggak mungkin. Aneh saya tuh bakal ngeliat duit nggak pernah gue dia. 7 bulan makin besar kandungan ibu kita. Bini saya tuh saya lihat setelah 9 bulan tuh ternyata orang tuh ketika hamil besar sangat sengsara, tidur miring ke kanan salah, ke kiri salah, tengkurap takut meletus. Masya Allah. Ya bu ya, tiba saat melahirkan. Normalnya berapa bu? Normal orang melahirkan 9 bulan 10 hari normal. Saya tuh termasuk suami yang ikut menyaksikan persalinan istri saya waktu melahirkan anak pertama saya. Waktu melahirkan anak pertama saya tuh lahirnya normal,
Saya ikut menyaksikan, ternyata sakit orang melahirkan itu. Kenapa saya tahu sakit walaupun bukan saya yang melahirkan? Saya tangannya dipegang sama istri saya. Waktu menjelang persalinan itu, tangan saya dicakar-cakar. Sakit orang melahirkan itu, Masya Allah. Tangan saya dicakar-cakar. Padahal waktu bikin rambut saya dijambak-jambak. Lu ketawa emang ngerti lu. Sakit bu ngelahirin? Bagaimana nggak sakit pak? Masuk 3 on keluar 45 kilo. Awas nimbang ntar lu ya. Makanya ada nasibnya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, ngandung lagi, ngandung lagi, dia ngandung lagi. Kalau ditanya, Bu lahiran sakit nggak? Sakit, tapi anaknya 14. Tuh, ibu keramat surga kita. Kalau seandainya ada anak yang punya guru, dia sangat menghormati gurunya, cium tangan bolak-balik sama gurunya sampai sujud di kaki gurunya, tapi sama bapak ibunya kurang ajar, batal semua, nggak berlaku di hadapan Allah. Karena ridho Allah bukan terletak pada ridho guru kita. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Sama guru cium tangan bolak-balik, menghormati, sama bapak ibunya kurang ajar. Ada yang begitu? Ada? Ada yang begitu? Ada? Mana dia orangnya? Mana? Emak kita itu luar biasa. Bapak kita, ibu kita makan sate enak, kita masih bayi, kemudian kita buang kotoran. Apa yang ibu kita lakukan saat itu? Terusin makan apa ngurusin kita? Ngurusin kita itu, buang kotorannya, betul? Waktu ngurusin kita tekep hidung nggak? Enggak. Malahan orang Betawi bilang, anak gua tainya cakep banget, gitu. Tai pakai cakep, orang itu begitu kan? Saking girangnya sama anak, saking cintanya sama anak. Masya. Sekarang kita balik, kita udah dewasa, bapak ibu kita udah sepuh, jompo, nggak bisa mandi di kamar mandi, dia mandi di situ, dia buang kotoran di situ. Berapa lapis masker yang kita pakai ketika ngebersihin orang tua kita? Betul? Betul? Ada yang nyewa suster karena dijijik ngelihat orang tuanya. Nggak mungkin kita bisa ngebales jasa bapak ibu kita, nggak mungkin. Sampai kapanpun nggak akan pernah kebales. Kita gendong ibu kita dari sini, namanya kampung apa nih? Dari Pangkalan Jati kita gendong ibu kita sampai ke Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf, pulang lagi ke sini ke Pangkalan Jati kita gendong ibu kita, nggak bakal kebales untuk ngebayar 1 tetes darah ibu kita ketika melahirkan kita ke dunia ini. 1 tetes darah aja nggak kebayar itu. Lihat kisahnya Uwais Al-Qarni. Udah, yang masih punya orang tua, bahagiain orang tua kita ya. Ya, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Ustaz, orang tua saya udah nggak ada, udah berada di alam barzakh. Jangan bikin mereka bersedih di alam kuburnya. Apa yang bikin mereka bersedih? Ketika kita anak cucu menantunya nggak ibadah kepada Allah. Bapak kita di kuburan sedih, ibu kita di kuburan nangis. Ketika kita bermaksiat kepada Allah di atas muka buminya Allah.
Kalau dulu bapak kita masih hidup, kita masih bisa diomeli sama bapak kita, nak sholat nak, ibu kita masih bilangin nak ngaji nak. Tapi kalau sekarang mereka udah nggak bisa lagi ngomelin kita, nggak bisa. Apa yang mereka bisa lakukan? Cuma nangis di alam kubur, menyaksikan, melihat anaknya nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai ada yang berbuat zalim di atas muka bumi ya Allah. Apalagi sampai ada yang bermaksiat kepada Allah. Bapaknya nangis di alam barzah, ya Allah anak saya, ya Allah. Na'udzubillahi min. Yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada semua, kita titipan Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang kita pimpin. Siapa pemimpin di rumah tangga? Ayah. Siapa khalifah dalam rumah tangga? Suami. Kalau bapaknya sholat, insya Allah istri anak-anak ikut. Kalau bapaknya ngaji, ibunya ngaji, insya Allah anak-anak ikut. Insya. Tapi kalau bapaknya rajin pegang handphone, ibunya rajin pegang handphone, anak-anak ikut rajin pegang. Jadi salah siapa? Salah siapa? Salah handphone, nggak salah apa-apa Ustaz. Yang salah kita, orang tuanya. Anak kalau masih punya orang tua nggak pernah salah. Yang salah kita, anak, orang tuanya. Kalau kepengen anaknya rajin ngaji, bapaknya mesti rajin. Kalau pengen anaknya rajin ibadah, bapak ibunya mesti rajin ibadah. Apalagi ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama di rumah. Kenapa bukan bapak? Bapak di luar nyari duit, betul? Iya, bapak di luar nggak banyak nyari duit. Iya, berangkat pagi pulang. Berangkat pagi pulang pagi. Kadang-kadang ada suami yang nggak pulang. Ngapain suami gak pulang-pulang? Cari nafkah, seujon aja ibu cari nafkah. Bapak tuh suami tuh masya Allah cari duit peras keringat, banting tulang, betul Pak? Kadang-kadang pala jadi kaki, kaki jadi kepala, betul? Pertanyaan itu kerja apa Pak? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pemain sirkus kali itu Bapak. Kadang-kadang ada seorang suami yang nyari duit sampai bersimbah darah, masya Allah, begal kali bapaknya tuh. Sungsang sumbel bapak nyari duit, betul? Buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya supaya mereka bisa makan. Tuh sama bapak kita kadang kebalik, sama bapak pelit, sama emak bares gitu. Jangan, dua-duanya mesti sama. Kalau emak kita kasih 10 juta, bapak juga harus 10 juta. 10.000. Beli jarum supre setengah itu. Dan itu aja ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita, berkahi rezeki kita, sehatkan jasad kita, berkahi kehidupan dan rumah tangga kita, senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.